Di video kali ini, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah akan membahas topik yang sangat penting untuk setiap pasangan suami istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menjalin rumah tangga. Ada beberapa nasihat berharga yang wajib diperhatikan untuk membina hubungan yang harmonis dan penuh berkah, mulai dari bagaimana membangun rumah tangga di atas agama Allah, hingga pentingnya akhlak yang mulia dan saling memahami. Simak video ini sampai selesai, karena setiap nasihat yang Ustadz sampaikan bisa menjadi kunci kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada beberapa nasihat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Yang pertama wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Artinya awalnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Quran, di atas sunnah. Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik, menjauhkan keluarga dari perbuatan bid'ah. Itu sejak awal nikah. Sejak awal nikah, begitu antum awal nikah, diingatkan seorang istri untuk bertakwa kepada Allah, suami juga untuk bertakwa. Kemudian ingatkan istri, kewajiban kamu yang paling besar adalah taat kepada suami. Pertama kali, habis akad nikah, kewajiban kamu yang terbesar taat kepada suami. Suami kamu, sorga kamu dan neraka kamu. Ingatkan dia. Itu diingatkan. Kemudian baru diperintahkan dia untuk mentaati suaminya, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, kemudian melaksanakan sholat yang 5 waktu. Perhatikan tuh sholatnya. Kemudian diajak dia untuk sholat sunat. Lagi tengah malam, Nabi pernah memberikan, artinya Nabi mendoakannya, rahimallahu mra'an, Allah menyayangi seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Rahimallahu mra'atan, Allah menyayangi seorang wanita yang bangun tengah malam kemudian dibangunkan suaminya. Hadisnya itu ada di buku ini, yaitu disuruh untuk apa? Untuk membangunkan suami, membangunkan istri, disuruh. Kemudian yang kedua, membina dia di atas akhlak yang benar. Artinya kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan rumah tangga kita, atau wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Ini penting ini. Sebab banyak istri atau suami yang tidak menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting, karena mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'mina iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyanukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik dan kalian yang paling baik pada istri-istrinya. Antum lihat di halaman 180, 181. Jadi wajib kita menegakkan rumah tangga ini di atas akhlak yang mulia. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Jadi bagaimana? Seperti seorang suami pulang dari kerja, dagang, usaha, ke rumahnya, ya senyum pada istrinya. Masuk rumah salam, senyum pada istrinya, menanyakan yang baik kepada istrinya, si istri menyambut yang baik kepada suaminya, tolong menolong dan yang lainnya. Bapak, ada juga orang yang gak punya akhlak, pulang ke rumahnya dengan temannya
Dengan teman sekerjanya dia bisa senyum, ketawa, rahmah. Pulang ke rumahnya, istrinya caci maki, dilanat, dimarahin. Ada nggak seperti itu? Ada. Nggak boleh. Mestinya bagaimana dia lemah lembut kepada istrinya, dia baik kepada istrinya. Sebab Nabi mengkaitkan antara iman itu dengan akmalul mu'minin iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum nisaihim. Orang yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau antum kepada teman, kepada orang lain itu baik, bisa senyum, bisa menawarkan segala macam. Kepada istri juga demikian mestinya. Kepada anak juga demikian. Jadi wajib menegakkan akhlak ini penting. Dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak ini punya timbangan yang berat di hari kiamat. Makanya para ulama itu belajar akhlak dulu, adab sebelum belajar ilmu. Coba antum pelajari ini. Akhlak ini penting. Bagaimana rumah tangga kita ini baik dengan akhlak kita yang mulia. Istri juga demikian. Kemudian yang ketiga, saling memahami. Saling memahami bahwa kita ini masing-masing punya kekurangan. Saling mengalah, saling memaafkan. Lu perhatikan. Allah menyuruh kita untuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan katsira. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada satu yang kamu enggak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Enggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, enggak boleh. Kalau ada satu tabiat atau sifat yang jelek, mesti yang lain ada yang baik. La yafraq mu'minun mu'minatan in karya min khuluqan radiya min akhar, kata Nabi. Apabila enggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, kalau ada satu tabiat yang jelek, Allah jadikan yang lainnya baik. Itu hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling tolong menolong dalam rumah tangga. Saling tolong menolong rumah tangga. Saling membantu di rumah tangga itu. Enggak bisa nafsi-nafsi. Bahu membahu, ngurus anak sama-sama. Dalam ketaatan juga demikian, saling mengingatkan, tolong menolong. Umpamanya anaknya banyak, suaminya dia mau ngaji, ya bergantian. Nanti suaminya ngaji, nanti istrinya ngaji, suaminya yang megang anak-anaknya. Tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu. Atau suaminya mau sholat, istri megang anaknya. Sekarang istri mau sholat, suami megang anaknya. Dan ini harus saling bisa memahami. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang kelima, berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami istri harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, rajin dalam ibadah kepada Allah. Yang keenam, banyak berzikir, baca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Banyak berzikir. Suami, istri, anak dianjurkan untuk banyak berzikir. Zikir pagi dan sore harus hafal itu. Baca Al-Quran, seorang suami harus lancar baca Quran. Istri juga, anak juga. Paling nggak minimal dalam sehari 1 juz membaca Al-Quran itu minimal. Pokoknya di rumah itu harus banyak berzikir kepada Allah. Terutama di rumah kita, jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah, karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa untuk kebaikan kita, istri kita, anak kita, kedua orang tua kita. Terus berdoa, siang malam berdoa. Di antara doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dibangun di atas fondasi agama, akhlak yang mulia, dan saling memahami. Sebagai suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan rumah tangga di atas agama Allah, menguatkan tauhid, menjauhkan syirik, dan menjaga sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita, karena akhlak yang baik merupakan tanda iman yang sempurna. Selain itu, saling memahami, tolong-menolong, dan berlomba-lomba dalam kebaikan
adalah kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbanyaklah zikir, membaca Al-Quran, dan selalu berdoa agar Allah menjaga keluarga kita dalam kebaikan dan keberkahan. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan nasihat-nasihat ini dan menjadikan rumah tangga kita sebagai jalan menuju surga. Wallahu a'lam.